Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Sobat-sobat, selamat berjumpa kembali bersama Penderitaan Hidup Channel. Yang pada kesempatan video kali ini saya akan menjawab sebuah pertanyaan yang ada di kolom komentar. Yang inti pertanyaannya yaitu, orang yang berzina apakah harus dicambuk atau dirajam, atau cukup sholat taubat saja, atau harus bagaimana? Baik, saya akan menjawab sebuah pertanyaan ini. Bahwasanya hukum cambuk itu ada aturannya. Jadi antara cambuk dan rajam. Cambuk itu digunakan atau dilakukan khusus untuk orang yang belum menikah, yang melakukan perzinahan. Nah, kalau untuk rajam itu dilakukan kepada orang yang sudah menikah, yang melakukan perzinahan. Dicambuk itu bagi orang yang belum menikah, itu dengan cara yaitu dicambuk 100 kali. Nah, kalau dirajam itu caranya digali tanah separuh dari tubuh. Nah, orang yang melakukan itu di bahasa ininya dipendem lah, dipendem separuh gitu kan, dipendem separuh. Terus dirajam itu dilempar pakai batu sampai meninggal. Berat hukumannya. Nah, sekali lagi, untuk hukumnya, hukum cambuk dan hukum rajam ini adalah dari Al-Quran. Namanya hukum dari Al-Quran itu tidak bisa dirubah, tetap hukumnya seperti itu. Tapi di Indonesia tidak bisa dilaksanakan hukum cambuk atau hukum rajam itu karena berbeda hukumnya yang ada di Indonesia. Alih-alih kita nanti melakukan hukum cambuk atau hukum rajam, malah kita yang kena pasal gitu kan. Nah, ini mungkin satu kemurahan dari Allah Subhanahu wa taala dan membuka pintu selebar-lebarnya bagi pelaku dosa, bahwasanya Allah selalu menerima taubatnya hamba yang melakukan dosa. Untuk itu para ulama, semuanya lah kebanyakan para ulama menghimbau pelaku dosa, terutama dosa zina yang sangat berat ini, segera bertobat. Kalau kita pengen selamat dunia, pengen selamat di akhirat, cepat bertobat. Nah, kalau seandainya bertobat, apakah diterima enggak? Atau diampuni enggak dosanya? Nah, kalau memang kita tobat sungguh-sungguh, pasti diampuni. Yakin pasti diampuni. Cuma syaratnya itu tadi, sungguh-sungguh untuk bertobat. Yang keduanya jelas itu harus meninggalkan semua perzinahan tersebut, perselingkuhan dan lain-lain yang membuat kita terjerumus, jauhkan. Termasuk misalnya kita kalau bisa jangan ketemu lagi, nggak apa-apa, untuk menghindari dosa yang sangat besar lagi, supaya tidak melakukan lagi, nggak ketemu dengan orangnya, nggak apa-apa, itu jauh lebih bagus. Nomor WA-nya dihapus, atau misalnya chatting-chattingnya ya dihapus, semualah. Ya, supaya apa? Menghindarkan diri kita yang sudah bertobat kepada Allah, supaya kita tobatnya diterima, harus sungguh-sungguh bertobat dan menghentikan semua perselingkuhan atau perzinahan yang sudah dilakukan di masa yang lalu. Insya Allah Allah akan mengampuni. Nah, tapinya ya, walaupun kita misalnya bertobat, diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, nah kita tidak tahu Allah mengampuni dosa kita itu dengan cara apa. Nah, ini yang harus kita pahami. Nah, gitu kan. Ya, mungkin para ulama sudah menjelaskan semua orang yang berdosa harus bertaubat. Tapi Allah mengampuninya manusia yang berdosa itu mungkin dengan berbagai cara. Gitu kan. Bisa jadi dengan memberikan kesulitan rezeki, bisa memberikan mencabut kebahagiaannya. Orang yang punya usaha dihancurkan usahanya, dibikin pusing, dibikin kusut, dibikin kacau, dodar terus, rumah tangganya berantakan. Nah, itu mungkin salah satu cara Allah untuk mengingatkan kita, dan Allah akan mengampuni dosa kita. Dari dosa zina masa lalu itu, satu kuncinya melihat diri kita sabar enggak, tertekun enggak, gitu kan. Atau misalnya mau beralih lagi ke maksiat. Nah, di situ Allah menilai. Nah, mungkin saja cara seperti itu Allah melakukannya. Karena hukum dalam Al-Quran itu harus
dicambuk atau dirajam. Mungkin Allah melihat bahwa di Indonesia ini mungkin tidak bisa dilakukan hukum cambuk, tapi jangan diartikan bahwa hukum itu tidak ada gitu. Mungkin Allah akan memberikan hukuman itu dengan cara yang berbeda gitu kepada orang yang melakukan dosa, yaitu dosa zina. Nah itu dengan cara mungkin yaitu yang saya sebutkan tadi. Nah itu tujuannya Allah mau mengampuni, tapi orangnya dikasih gemblengan dulu, dikasih pengen tahu sejauh mana orang tersebut sujudnya kepada Allah. Itu mungkin Allah yang Allah lakukan kepada hambanya yang berdosa. Makanya kita kalau seandainya coba lihat aja orang yang maaf ya, kita berbicara real fakta di lapangan. Ini bukan dalil hadis ya. Saya juga sering menerima curhatan dari orang-orang yang pernah melakukan perselingkuhan, kemaksiatan dan lain-lain lah, perzinahan. Ternyata dampak buruknya sangat besar, terutama urusan rezeki. Kadang rezeki tidak lancar, kemudian usaha lama-lama hancur. Mungkin sobat-sobat kan sering mendengar kan ceritanya usaha yang sangat begitu tinggi, usaha yang sangat begitu bagus, besar, bisa ambruk gara-gara selingkuh, bisa hancur lebur gara-gara selingkuh. Makanya apabila kita dalam kondisi berdosa soal hal tersebut, segera tobat, jangan salah, segera tobat. Biasanya kalau kita selalu ketawa, selalu menganggap bahwa dosa itu tidak apa-apa dan tidak berpengaruh apa-apa, toh saat ini juga kita enjoy saja, rezeki lancar, hati-hati. Itu bisa jadi sebuah bumerang, bom waktu yang saat kapan saja suatu saat bisa meledak dan kita akan hancur. Dan gak nanggung-nanggung biasanya hancurnya. Nah itu hati-hati sobat-sobat. Allah tuh sangat gampang untuk menghancurkan seseorang, itu gampang. Hanya sepersekian detik aja diambil satu titik intinya dari kehidupan kita, hancurlah segalanya. Rezekinya, rumah tangganya, kehidupannya berantakan, kusut terus, dordar terus dengan selingkuhan. Kita nggak bisa cerai dengan selingkuhan, nggak bisa jauh dari selingkuhan, terus aja istilahnya berbuat maksiat. Allah gampang kok untuk memisahkan orang tersebut, gampang. Nah itu makanya kita hati-hati, segera bertobat. Benar kata ulama menyarankan segera bertobat. Tobatnya bagaimana? Mandi tobat seperti mandi junub ya. Nah kemudian sholat tobat 2 rakaat. Bagaimana sholatnya? Nah itu bisa dilihat di video-video saya sebelumnya, ada yang menjelaskan tentang ini. Jadi supaya itu lebih jelas lagi, dilihat video-video saya sebelumnya, ada yang menjelaskan tentang sholat tobat dari perzinahan dan lain-lain. Nah sekarang udah jelas ya bahwasanya hukum cambuk atau hukum rajam itu benar adalah hukum dari Al-Quran. Tapi di Indonesia ini tidak bisa dilaksanakan dikarenakan hukum di Indonesia bukan hukum Islam. Jadi disarankan sebagai kesimpulannya segera bertobatlah ya. Jangan diulangi lagi kemaksiatan, kezoliman, apapun hal buruk yang ada dalam hidup kita itu hindari, dan kita kembali kepada jalan yang lurus, yaitu jalan ibadah kepada Allah, taat, sujud kepada Allah. Jangan sampai terjadi nunggu diazab dulu baru tobat. Nah itu bisa dibilang telat lah gitu ya. Tapi insya Allah mudah-mudahan kita semua yang sudah nonton video ini, saya doakan mudah-mudahan bisa husnul khotimah, bisa taubat segera. Yang sudah berdosa apa saja dosanya ya, termasuk mungkin dosa zina yang dibahas saat ini atau dosa apa saja, dan mudah-mudahan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan siapapun kita semua sobat-sobat yang nonton video ini menjadi orang yang diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, husnul khotimah, selamat di dunia, selamat di akhirat, bisa masuk surga tanpa dihisab sedikit pun dosa-dosa kita semua. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Demikian, jangan lupa di like, komen, dan subscribe, dan juga di share videonya, siapa tahu bermanfaat juga untuk orang lain. Terima kasih, wabillahi taufik wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.